adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu GKT Trinity bersama Losali. Apakah adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggunya? Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena Kau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Tolong Kau berkati ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tolong Kau berkati kami semua agar dapat menerima firman-Mu dengan baik. Inilah menjadi doa kami ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kalau sudah undang semua untuk menyanyi hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan raya berseri. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menyanyi lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Nah, hari ini senang sekali ya kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini Engkau masih menolong kami untuk beribadah bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah setiap anak-anak sekolah minggu yang ada, sehingga mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mereka boleh memahami firman-Mu dengan baik, sehingga itu boleh menjadi bekal mereka di dalam menjalani kehidupan mereka. Kiranya mereka boleh semakin mengenal akan Engkau, dan kerohanian mereka boleh semakin bertumbuh dan mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik masih ingat kisah tentang Tuhan Yesus disalib? Nah, Tuhan Yesus disalib. Dia mati di atas kayu salib karena dia mengasihi kita, umat-umatnya. Karena cintanya kepada kita sehingga dia mengorbankan dirinya dan mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib, tujuannya apa? Untuk mengampuni dosa kita manusia. Nah, kira-kira menurut adik-adik bagaimana ya perasaan para murid pada waktu itu ketika melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Ya, mereka sangat sedih. Mereka sangat-sangat sedih. Apalagi ketika mereka melihat mayat Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam kubur. Mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa lagi bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa lagi bercerita dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa berbicara dan melakukan aktivitas lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, tetapi, tahu tidak adik-adik? Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia hidup. Dia keluar dari kubur. Siapa yang memberitahukan kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur bahwa Tuhan Yesus bangkit? Ada yang tahu? Ya, malaikat. Malaikat memberitahukan mereka bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Malaikat datang dari surga. Dia menggulingkan batu yang besar itu yang menutupi kubur Yesus. Dan kemudian para perempuan itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus? Mereka sujud dan menyembah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka. Tuhan Yesus berbicara kepada mereka bahwa mereka harus pergi kepada murid-muridnya. Mereka harus memberitahukan murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Dan alasannya kenapa mereka harus pergi ke Galilea? Karena Tuhan ingin berjumpa dengan mereka di sana. Tuhan ingin ketemu dengan mereka di sana. Nah, adik-adik, setelah itu, pada suatu hari, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus itu memberitahukan atau kasih tahu sama murid-muridnya bahwa dia harus kembali kepada Bapa di surga. Dia harus kembali kepada Bapa di surga. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan sedih. Walaupun aku kembali kepada Bapa di surga, kamu jangan sedih. Walaupun aku sudah berada di surga, Tuhan Yesus berkata, aku akan tetap dekat dengan kamu. Kamu bisa berbicara dengan aku. Kamu akan tetap dapat mendengarkan suaraku di dalam hatimu. Wah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus lebih lanjut berkata begini. Dan aku mempunyai pekerjaan. Aku mempunyai tugas untuk kamu. Tugasnya apa? Ada yang tahu? Tugas mereka atau tugas para murid adalah untuk pergi memberitakan atau menceritakan tentang aku kepada orang lain. Mereka harus pergi menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, murid-muridnya memperhatikan dengan baik apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka mendengarkan dengan baik apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berkata begini. Kamu sudah melihat bagaimana aku mengasihi dan menolong orang banyak. Kamu sudah melihat aku menyembuhkan orang sakit. Kamu mendengar aku menceritakan tentang Bapa. Kamu juga melihat aku disalib dan mati. Sekarang kamu sudah melihat aku bangkit dan hidup selama-lamanya. Nah, di dalam perjalanan mereka atau dalam perjalanan para murid dengan Tuhan Yesus, mereka sudah menyaksikan berbagai hal bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus memberi makan
5.000 orang, 4.000 orang. Mereka melihat Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mati di atas kayu salib, dan mereka menyaksikan Tuhan Yesus bangkit dari kubur dan hidup selamanya. Dan Tuhan Yesus berkata, "Kamu sudah melihat semuanya." Para murid mengangguk, mengiyakan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Nah, sekarang karena kalian sudah melihat, menyaksikan semuanya, sekarang ini ceritakanlah semuanya itu kepada orang lain. Kamu harus menceritakan tentang aku kepada orang lain." Tujuannya supaya apa? Supaya orang yang mendengar juga mengenal Tuhan Yesus dan juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika mendengar hal itu, murid-murid terkejut. Wah, mereka semuanya terkejut. Para murid saling berpandangan. Mereka saling melihat satu dengan yang lain. Mereka melihat satu dengan yang lain. Mereka berpikir, bercerita kepada orang lain, menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Bagaimana caranya? Kami tidak berani untuk menyampaikan itu. Kami takut. Itu di dalam pikiran mereka. Mereka berpikir seperti itu. Mereka bingung, tidak tahu caranya menyampaikan. Mereka takut juga untuk menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut. Kalian tidak perlu takut, karena aku akan memberikan Roh Kudus kepada kamu. Roh Kudus akan memberikan sukacita, Roh Kudus akan membuat kamu berani, Roh Kudus juga akan menolong para murid untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain." Dan Tuhan Yesus berkata, "Tetapi tinggallah di Yerusalem sampai Roh Kudus datang." Nah, murid-murid senang sekali. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus mencintai, Tuhan Yesus memperhatikan mereka dan juga menghibur para murid. Dan setelah itu, Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Mereka berjalan bersama-sama menuju ke Bukit Zaitun. Dan apa yang terjadi di sana ketika mereka sampai di Bukit Zaitun? Tuhan Yesus mengangkat tangannya. Dia mengangkat tangannya dan memberkati para muridnya. Dia memberkati mereka. Dia memberkati para murid-murid yang sangat dia kasihi dan dia cintai. Dan dia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya begini, "Aku akan pergi ke surga dan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Sambung Tuhan Yesus seperti ini lagi. "Tetapi kamu harus pergi dan menceritakan tentang aku kepada semua orang, dan aku akan menyertai kamu selalu." Tuhan Yesus memberi perintah sebelum dia naik ke surga bahwa para muridnya harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Akan tetapi Tuhan juga akan menyertai dan menolong mereka ketika mereka menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Setelah berkata demikian, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat, naik terus semakin tinggi, dan semakin tinggi Tuhan Yesus terangkat sampai tiba-tiba segumpal awan menutupi Tuhan Yesus. Dan murid-murid menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, para murid tahu bahwa Tuhan Yesus kembali ke surga. Dan mereka pulang ke rumah mereka dengan sukacita. Mereka senang karena mereka sudah melihat bahwa Tuhan Yesus kembali ke surga. Menyaksikan bahwa Tuhan Yesus kembali kepada Bapa di surga. Walaupun mereka sekarang tidak melihat lagi Tuhan Yesus, mereka tidak bersama lagi dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai mereka.
Lalu mereka pergi ke Yerusalem dan menunggu janji Tuhan di sana. Apa janji Tuhan? Ada yang tahu? Ya, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Dan mereka harus menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun dan memenuhi mereka, sehingga Roh Kudus akan menyertai dan menolong mereka untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, sekian cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah anak-anak sekolah minggu untuk memahami dengan baik tentang kebenaran firman-Mu, sehingga mereka boleh semakin mengenal akan Engkau di dalam kehidupan mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa. Dadah.